Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Deliza Rahma Fadila dengan NPM 2417005-2017 dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai aritmatika komputer. Langsung saja, yang pertama pengertian aritmatika komputer. Unit aritmatika dan logika merupakan bagian pengolah bilangan dari sebuah komputer. Di dalam operasi aritmatika ini sendiri terdiri dari berbagai macam operasi, diantaranya adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang selanjutnya itu ada struktur dan fungsi ALU. ALU memiliki berbagai komponen elektronika di dalamnya, yaitu berupa sekumpulan transistor yang dikenal dengan nama logic gate. Logic gate inilah yang berfungsi untuk melaksanakan operasi aritmatika dan operasi logika. Kumpulan susunan dari logic gate dapat melakukan perintah perhitungan matematika yang lebih komplit seperti perintah add untuk menambahkan bilangan atau divide atau pembagian dari suatu bilangan. Operasi logika atau logical operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika dalam menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Yang selanjutnya ada fungsi ALU. Tugas dari ALU atau Arithmetic and Logic Unit adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika yang lainnya, seperti pengurangan dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika disebut adder. Dan selanjutnya itu ada rangkaian utama untuk melakukan perhitungan ALU. Yang pertama itu ada adder, rangkaian ALU yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan dinamakan adder, karena adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika. Maka adder juga sering disebut rangkaian kombinasional aritmatika. Ada tiga jenis adder, yaitu yang pertama rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit. Ini disebut half adder. Yang kedua itu rangkaian adder yang menjumlahkan 3 bit. Ini disebut full adder. Yang ketiga rangkaian adder yang menjumlahkan banyak bit. Ini disebut sebagai parallel adder. Baiklah, yang selanjutnya ada half adder. Rangkaian half adder merupakan dasar penjumlahan bilangan biner yang masing-masing hanya terdiri dari 1 bit. Oleh karena itu dinamakan penjumlahan tidak lengkap. Yang pertama, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 dijumlahkan, hasilnya itu sama dengan 0. Lalu yang kedua, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1 dijumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Yang ketiga, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 dijumlahkan, maka hasilnya 0 dengan nilai pindahan sama dengan 1. Dengan demikian, half adder memiliki dua masukan, yaitu A dan B, dan dua keluaran, yaitu S dan C atau carry out. Terlihat bahwa nilai logika dari S atau sum sama dengan nilai logika dari gerbang XOR. Sedangkan nilai logika carry out sama dengan nilai dari gerbang logika AND. Dari tabel ini dapat dibuatkan rangkaian half adder seperti pada gambar berikut. Selanjutnya ada full adder. Full adder ini mengolah penjumlahan untuk 3 bit bilangan atau lebih. Bitnya tidak terbatas, oleh karena itu dinamakan rangkaian penjumlahan lengkap. Diikut tabel kebenaran dari full adder. Ini untuk yang 3 variabel. Ini jika A 0, B 0, C 0, maka hasilnya adalah 0 dengan carry out-nya juga 0. Lalu jika A 0, B 0, dan C-nya 1, itu menghasilkan 1 dengan carry out 0. Jika A 0, B 1, dan C 0, itu menghasilkan 1 dengan carry out-nya 0.
Jika A0, B1, dan C1 itu menghasilkan 0 dengan carry out 1. Jika A1, B0, dan C-nya 0, maka hasilnya 1 dengan carry out 0. Jika A1, B0, dan C1 itu menghasilkan 0 dengan carry out-nya 1. Jika A1, B1, C-nya 0, maka hasilnya itu 0 dengan carry out 1. Jika A, B, dan C-nya 1, itu menghasilkan 1 dengan carry out-nya 1. Selanjutnya ada representasi integer, di mana semua bilangan dapat direpresentasikan dengan hanya menggunakan bilangan 0 dan 1 untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer. Kita tidak perlu menggunakan tanda minus dan titik, hanya bilangan biner yang dapat merepresentasikan bilangan. Selanjutnya ada representasi nilai tanda. Yang pertama, penggunaan unsigned integer tidak cukup untuk merepresentasikan bilangan integer negatif dan juga bilangan positif integer. Karena itu, terdapat beberapa konvensi lainnya yang meliputi pelakuan terhadap bit yang paling berarti, yaitu yang paling kiri, di dalam Word sebagai bit tanda. Yang kedua, apabila bit paling kiri sama dengan 0, maka suatu bilangan adalah positif. Sedangkan bit paling kiri sama dengan 1, maka bilangan bernilai negatif. Misalnya, ini plus 18 itu bilangan paling kirinya 0, maka dia positif 18. Kalau dia negatif, itu bilangan paling kirinya 1. Selanjutnya, kekurangan representasi nilai tanda. Penambahan dan pengurangan memerlukan pertimbangan, baik tanda bilangan maupun tanda relatifnya, agar dapat berjalan pada operasi yang diperlukan. Terdapat dua representasi bilangan 0, yaitu plus 010 sama dengan 00000000. Sedangkan minus 010 itu 100000000. Hal ini tidak sesuai untuk digunakan karena akan menyulitkan pemeriksaan bilangan 0. Selanjutnya ada integer aritmatika. Yang pertama, representasi integer positif, negatif, dan bilangan 0. Bila sebuah bilangan integer positif dan negatif yang sama direpresentasikan, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Bila hanya terdapat sebuah representasi bilangan 0, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Pada kasus komplement 2, terdapat representasi bilangan n-bit untuk min 2n, tapi tidak terdapat untuk 2n. Yang kedua, aturan untuk mendeteksi overflow. Aturan overflow yaitu bila dua buah bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka akan terjadi overflow bila dan hanya bila hasilnya memiliki tanda yang berlawanan. Selanjutnya, aturan pengurangan. Untuk mengurangkan sebuah bilangan atau subtrahend dari bilangan lainnya, anggaplah komplement 2 subtrahend dan tambahkan hasilnya ke min n. Yang ketiga ada pembulatan. Teknik pembulatan yang sesuai dengan standar IEEE adalah sebagai berikut, yaitu pembulatan ke bilangan terdekat, di mana hasil dibulatkan ke bilangan terdekat yang dapat direpresentasikan. Selanjutnya pembulatan ke arah, di mana hasil dibulatkan ke arah atas, di mana hasil dibulatkan ke atas ke arah tidak terhingga positif. Selanjutnya ada pembulatan ke arah di mana hasil dibulatkan ke atas ke arah tak terhingga negatif. Selanjutnya pembulatan ke arah 0, di mana hasil dibulatkan ke arah 0. Selanjutnya ada floating point representation, di mana menyatakan suatu bilangan yang besar atau
kecil dengan menggeser titik desimal secara dinamis ke tempat yang sesuai dan menggunakan eksponen 10 untuk menjaga titik desimal itu, sehingga range bilangan yang sangat besar dan sangat kecil untuk direpresentasikan hanya dengan beberapa digit saja. Dinyatakan notasi A sama dengan M, E, di mana A sama dengan M dikali R, E. Mana R itu radix, M itu mantisa, dan E itu eksponen. Selanjutnya, floating point aritmatik. Yang pertama ada aritmatika floating penjumlahan atau pengurangan, lalu perkalian dan pembagian. Ini kita ke aritmatika floating point yang penjumlahan atau pengurangan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menambah atau mengurangkan dua bilangan floating point yaitu yang pertama, membandingkan kedua bilangan dan ubah ke bentuk yang sesuai pada bilangan dengan nilai eksponensial lebih kecil. Selanjutnya, lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Lalu, lakukan normalisasi dengan menggeser nilai mantisa dan mengatur nilai eksponensialnya. Selanjutnya, bagian perkalian, di mana algoritma umum untuk perkalian dari bilangan floating point terdiri dari tiga langkah, yaitu yang pertama, hitung hasil eksponensial dengan menjumlahkan nilai eksponen dari kedua bilangan, lalu kalikan kedua bilangan mantisa, dan normalisasi hasil akhir. Lalu yang terakhir itu ada pembagian, di mana pembagian dari dua bilangan floating point dengan bentuk X sama dengan MX dikali 2A dan Y sama dengan MX dikali 2B setara dengan X per Y sama dengan MX per MY dikali 2A minus 2. Algoritma umum untuk pembagian dari bilangan floating point terdiri dari tiga langkah, yaitu yang pertama menghitung hasil eksponensial dengan menggunakan nilai eksponen dari kedua bilangan, lalu bagi kedua bilangan mantisah, dan normalisasi hasil akhir. Baiklah, mungkin cukup sekian materi aritmatika komputer. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.